Halo teman-teman, di sini Fadil dan selamat datang di acara Postania. Nah, Postania ini merupakan podcast yang dibuat dalam rangka ulang tahun Politeknik Keuangan Negara Start. Nah, udah bersama aku nih, Ibu Mukti Amini. Halo Bu Mukti. Ya, halo Mas Fadil. Nah, Bu Mukti Amini atau Bu Ning nih, buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan sosok yang sangat concern dan expert banget di bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak nih. Beliau sekarang merupakan Kaprodi di Universitas Terbuka, khususnya untuk program studi pendidikan guru untuk PAUD. Nah, selain itu, beliau juga senang banget menulis, dan karyanya sudah cukup banyak, dari mulai buku hingga karya-karya ilmiah seperti jurnal penelitian, dan hampir semuanya berfokus ke bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Nah, di tahun ini aja, beliau sudah menerbitkan 2 buku nih, Ungkapan Kasih Ibu ya Bu ya, Iya, betul. sama Metode Pengembangan Fisik Anak Usia Dini. Nah, aku penasaran nih Bu, kenapa sih Ibu sebegitu passionate-nya ke pendidikan anak usia dini? Iya, awalnya sebetulnya ada masanya cita-cita berubah ya. Kalau dulu waktu kecil biasanya kita kalau ditanya pengen jadi apa kan, jadi dokter, jadi insinyur gitu kan ya. Nah, Iya. jadi ada dalam masa perjalanan waktu yang waktu itu mungkin merasa kesulitan ketika harus berinteraksi sama anak-anak kecil. Ternyata beda ya, harus ada ilmunya gitu ya, nggak sekedar ngajar. Nah, di situ titik kan merasa saya butuh ilmu ini gitu untuk bisa pegang anak-anak. Jadi turning point-nya pas ngajar anak-anak dulu ya Bu ya? Iya, ngajar anak-anak langsung. Nah, Jadi terasa mulai tertarik. nggak sekedar tepuk tangan nyanyi-nyanyi gitu. Langsung merasa kayaknya mungkin jalan hidup Ibu di sini nih. Mungkin seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Nah, ngomongin tentang pendidikan nih Bu, seperti yang kita tahu kan kondisi akhir-akhir ini nih, khususnya nih di kala pandemi ini cukup memberikan dampak kepada berbagai bidang nih, khususnya bidang pendidikan juga nih. Iya. Karena saat ini kan nggak ada yang menduga gitu loh, kondisinya bakal seperti ini gitu. Sehingga yang terjadi adalah perubahan metode transfer ilmu pengetahuan nih, dari yang tadinya kita belajarnya tatap muka, kita bisa lihat dosen, lihat papan tulis kan kayak gini, jadi sekarang ngeliatnya ke bawah ya, ngeliat laptop dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita ngomongin masalah apakah ini efektif dan semacamnya, sebenarnya aku penasaran nih Bu, kayak kalau misalnya dari segi ilmu pengetahuan, seberapa besar sih Bu dampak perubahan metode transfer ilmu pengetahuan itu terhadap penyerapan tingkat penyerapan bagi peserta didiknya? Ya, kalau kita bicara metode itu kan akhirnya akan melihat banyak aspek ya. Jadi kalau kita tanya metode apa sih yang paling bagus, yang nggak ada gitu. Semua metode akan bagus ketika memang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah itu jadi kita nggak bisa mengklaim mana yang paling bagus, mana yang paling jadul atau mana yang paling modern, tergantung kebutuhan. Pas pandemi ini memang kondisi memaksa kita semua untuk mengoptimalkan pemanfaatan daring ya, yang tadinya kayaknya Indonesia itu mungkin ya sudah ada tapi masih malu-malu gitu ya. Nah, sekarang tuh di force gitu, harus gitu ya. Jadi kalau saya bilang kayak semacam uji coba lah ya, pembelajaran online yang massal seperti itu ya, dengan apa adanya gitu. Nah, mulai tahun baru ini nanti tahun ajaran baru masuk Juli ini kan masuk baru ya kalau tahun ajaran. Nah, itu kita coba perbaiki lagi. Tapi kalau kita bicara metode ya semuanya bagus sebetulnya. Fokusnya kan di prosesnya, bukan metodenya. Nah, kayak kalau misalnya dari Ibu sendiri nih, aku penasaran nih, kan semua metode bagus nih. Kalau misalnya dari preferensi Ibu nih, Ibu prefernya lebih ke kalau misalnya ngajar langsung kepada muridnya, bertemu langsung atau lewat daring kayak gini? Kalau dengan melihat kondisi sekarang ya, karena memang penetrasi internet juga sudah masif ya, hampir semua HP itu sudah smartphone, saya prefernya ke blended. Blended itu ya mix ya, ada tatap mukanya, tetapi juga tidak murni tatap muka karena nanti juga banyak hal yang ternyata jauh lebih efisien ketika menggunakan daring daripada luring. Jadi ya kita bisa dua-duanya kita pakai, blended aja. Blended aja gitu Bu. Nah, kalau misalnya
kita lihat dari beberapa, mungkin satu semester ini kita udah bisa melihat hasil dari pembelajaran jarak jauh ya Bu ya, karena kan udah lumayan juga jangka waktu pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan. Nah, kalau melihat dari satu semester ini nih Bu, Ibu, kalau universitas terbuka kan mungkin udah one step ahead ya, karena mungkin bisnis prosesnya memang pembelajaran jarak jauh secara daring gitu kan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Ibu mengajar di universitas terbuka, terus ketika Ibu melihat, ngebandingin nih, oh ternyata untuk universitas lain yang udah mulai melakukan PJJ ini, tanggapan Ibu bagaimana nih Bu? Apakah PJJ yang dilaksanakan udah efisien atau belum kira-kira? Ya, itu memang kita tidak langsung bisa mengklaim sekarang ya. Yang terjadi kan sekarang paling baru Monef. Tetapi riset mendalam tentang seperti apa hasilnya kan ya masih berupa angka-angka kasar. Jadi memang kita masih terus coba dalami apa kelemahan-kelemahannya, terus outputnya seperti apa kemarin itu. Tetapi kalau untuk perguruan tinggi saya sendiri di UT itu ciri khasnya adalah begini Mas, kita itu kan punya 39 cabang. Gitu ya, 39 cabang. Seperti mahasiswa prodi saya aja, meskipun satu prodi, mahasiswa saya itu ada 45.000 di seluruh Indonesia. Kan kebayang tuh. Ya, jadi udah udah kayak satu fakultas aja kan, nah lebih mungkinnya 45.000 kebayang. Artinya ketika kebijakan itu kita tetapkan, itu kan harus berlaku nasional. Kita kan tidak bisa memilih, oh boleh begini, boleh begitu. Nah, sehingga itu menjadi pertimbangan banget gitu ya, apakah akan menentukan daring semua atau berapa persen daring, berapa persen luring, itu harus kita perhitungkan banget dengan kondisi kenyataan di lapangan. Ini yang membedakan dengan perguruan tinggi yang tatap muka biasa, yang memang mahasiswanya stay ya, berkumpul lah di tempat-tempat tertentu atau mungkin di rumahnya. Itu secara fasilitas, ini kan salah satu syarat yang membedakan antara pembelajaran online dengan yang tidak online ya, yang luring. Masalah sarana dan jaringan kan. Gitu. Jadi kalau itu sebetulnya tidak menjadi kendala, maka saya rasa pembelajaran online itu justru menarik, meskipun tidak bisa kita langsung klaim bahwa pasti lebih bagus yang daring gitu. Kalau saya memang tetap setuju, kita nanti ketika kita sudah benar-benar new normal, artinya setelah selesai akhir tahun ini ya 2020, itu kita ke blended arahnya, jangan lagi murni tatap muka. Gitu. Jadi blended. Kalau boleh tahu, kalau di UT itu untuk penentuan keputusannya itu dilakukan dengan cara apa Bu? Apakah melakukan survei ke mahasiswanya atau gimana? Ya, survei pasti ada, Monef setiap semester pasti ada. Terus kemudian ya biasa kan dirapatkan di pimpinan dulu, level fakultas seperti apa kondisinya, lalu dibawa menjadi level universitas ya, nanti keputusannya dari wakil rektor bidang akademik. Tapi pasti harus dari bawah pengumpulan datanya, dari mahasiswa sendiri diambil seperti survei. Seperti itu ya Bu. Nah, saya juga tertarik nih Bu, ngomongin masalah sarana prasarana nih. Kalau masalahnya kan kalau di Indonesia, kalau kita bahas sarana prasarana dan akses pendidikan, ketika kita melakukan pendidikan luring aja, sarana dan prasarana dan akses pendidikan itu belum terbagi secara merata gitu Bu. Betul. Apalagi ketika kita pembelajaran jarak jauh ini, ketika sarana yang dibutuhkan justru lebih besar lagi karena kita membutuhkan infrastruktur internet yang baik gitu kan Bu. Nah, menurut Ibu, apakah daring ini justru memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk pendidikan yang lebih merata, atau justru sebaliknya nih Bu, kalau dari pandangan Ibu? Ya memang kalau pembelajaran daring itu kan paling ideal itu kan untuk yang murni daring ya, yang fully online itu kan untuk negara maju ya. Kalau untuk negara seperti kita dengan kondisi apalagi wilayah dengan pulau yang sangat tersebar gitu ya, geser sedikit mati GSM kan ya kita memang tidak bisa jagain itu gitu ya, tidak bisa mengandalkan satu pendekatan pembelajaran daring itu. Mungkin jalan tengahnya ya tadi blended atau daring tapi tidak asinkronus gitu ya. Itu yang selama ini dilaksanakan di UT seperti itu ya. Jadi kalau daring asinkronus itu gimana Bu? Daring asinkronus itu pernah lihat Spada nggak? Spadanya Kemdikbud Dikti kan juga ada tuh ya. Jadi satu mata kuliah nanti kan dibagi dalam beberapa termin, ada beberapa pertemuan, tapi asinkronus. Jadi dia bisa dibuka, misalnya dikasih waktu 2 minggu untuk
satu term ini, term kedua nanti 2 minggu lagi. Ada waktunya, tetapi tidak harus langsung tatap muka saat itu. Nah, itu mungkin salah satu jalan keluar ketika kondisi jaringan tidak stabil. Tapi kita juga harus memikirkan, kalau kami di UT juga harus memikirkan kondisi-kondisi yang sama sekali nggak ada jaringan, mau pakai apa, gitu ya. Jadi ini lucu tapi juga mengharukan gitu ya, pengalaman yang pandemi kemarin UT itu menerapkan masal to web, tutorial webinar, melalui webinar. Nah, itu kan memaksa mahasiswa yang di ujung pantai, di puncak gunung pun harus tetap ikut web, gitu kan? Itu kasihan, ada yang harus manjat pohon kelapa dulu, ada yang harus naik ke genteng dulu. Aduh ya Allah, kalau lihat apa posisinya tuh, ada yang nangkring di pagarnya Telkom, masuk kan nggak boleh. Jadi seharian tuh dia cuma di luar pagarnya Telkom gitu ya, supaya bisa dapat akses. Nah, ini foto-foto yang menjadi saksi ya tentang pelaksanaan daringnya semester kemarin tuh, jadi ini juga buat kita, masukan buat kita juga untuk semester ke depan mau seperti apa polanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau asinkronus itu mirip ini ya Bu ya, course online gitu ya Bu ya? Iya, kalau saya menyebutnya tutorial online. Tutorial online. Teman saya juga banyak tuh Bu di sini di kampus ini yang kayak gitu tuh, kadang harus belajarnya misalnya di kebun, suasananya kayak gitu. Kasihan juga kan kalau kayak gitu untuk ujian. Nah, dari tadi kita nih udah ngomongin masalah efektif, gak efektif nih Bu. Cuma menurut aku kayaknya kita perlu mendefinisikan dulu. Kalau menurut Ibu, pembelajaran online yang efektif itu yang gimana sih Bu? Iya, pembelajaran efektif itu kan intinya kan mencapai tujuan ya. Ya, selama kompetensi dari yang diharapkan untuk mata kuliah, kalau perguruan tinggi kan arahnya mata kuliah, itu bisa dicapai, sebetulnya sudah efektif. Tidak peduli, jangan fokus pada jumlah materinya ya. Kan kadang-kadang orang mikir, kalau online jadi kedodoran, nggak tercapai ini sekian sekian chapter belum terbahas. Itu kan masalah cakupan materi. Tetapi kita lihat kompetensi utamanya saja. Kalau kompetensi utamanya memang sudah bisa dikuasai oleh mahasiswa, sebetulnya sudah mencapai gitu. Kompetensi. Jadi penguasaan kompetensi. Iya, ke arah ke sana. Capaiannya. Pembelajaran berdasarkan capaiannya. Nah, ngomongin masalah capaian kompetensi nih, saya jadi kepikiran nih. Gimana pengujian kompetensi yang baik nih kalau di pembelajaran jarak jauh kayak gini? Karena jujur aja Bu ya, mungkin di semua kampus lah pasti mengalami, karena ini kan tiba-tiba ya Bu ya. Kalau di kampus kami sendiri, isu metode ujian ini isu yang cukup hangat nih Bu. Karena kan tantangannya gimana kita ngejaga supaya pengerjaan ujian tetap bisa berintegritas, meskipun pihak kampus yang jauh misalnya di beda pulau gitu kan, nggak bisa mengawasi kita gitu Bu. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri ngajar di UT, itu kira-kira gimana sih metode pengujian yang baik? Saya mau cerita dulu ya, kalau di UT itu sudah cukup lama. Kalau awalnya ya biasa ya, ujian akhir semester itu yang manual ya, dalam arti mahasiswa datang untuk mengerjakan lewat komputer itu ya, yang pakai pensil biasa. Tapi sudah beberapa tahun, mungkin sekitar 7 tahunan ini kita juga menggunakan sistem ujian online. Jadi kalau kita suka ikut TPA atau mungkin TOEFL kan ada tuh ya, semacam itulah sistem ujian online dengan tanggal tertentu, dan tempatnya memang harus di kantor cabang atau di beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang ditunjuk. Jadi mahasiswa yang datang ke situ. Jadi mahasiswanya datang ke salah satu cabang UT yang terdekat dari tempat tinggalnya ya Bu? Untuk ujian, dan tanggalnya juga sudah pasti gitu. Dan itu ujiannya masih ditulis di portofolio atau mungkin udah kayak sistem menggunakan komputer Bu? Komputer. Kalau yang sistem ujian online komputer, kan yang manual saja kan langsung yang pemeriksaannya. Kalau di UT itu ciri khasnya, karena kita mahasiswanya ratusan ribu, itu ciri khasnya hampir 90% barangkali ujiannya itu multiple choice. Multiple, untuk memudahkan penilaian. Karena nggak kebayang kan ratusan ribu diperiksa manual, ekor kaki sampai semester depan juga bisa. Ya. Kalau esai lumayan juga. Jadi hanya beberapa mata kuliah yang memang sifatnya esai, misalnya yang memang membutuhkan analisis kritis gitu ya, kayak analisis PAUD, itu mata kuliah saya, itu dia memang esai. Dan ada juga beberapa mata kuliah yang tidak perlu ada UAS. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dipikirkan oleh beberapa perguruan tinggi lainnya, kan sebetulnya
Penilaian kompetensi itu kan tidak melulu dengan UAS dalam arti mengerjakan soal-soal ya, tapi kan bisa portofolio, bisa dengan unjuk kerja gitu ya. Itu kan sebetulnya sudah cukup. Itu yang mau kita kembangkan supaya tidak semuanya larinya ke UAS yang sifatnya tertulis. Oh gitu. Jadi kalau yang non UAS itu proyek gitu ya Bu mungkin? Proyek, karya tulis dan semacamnya. Bisa proyek, bisa juga kalau saya karena yang diajar guru biasanya yang sifatnya banyak praktek kan. Praktek atau kemudian melakukan penelitian, laporan penelitian yang sebetulnya mini riset itu sudah jadi hasil UAS-nya. Sudah hasil jadi UAS-nya. Di PKS juga gitu kemarin, kalau di sini di kampus kami ujiannya ada dua memang, ada yang seperti UAS mengerjakan, ada juga yang proyek misalnya membuat karya tulis dan semacamnya. Apalagi kalau akuntansi pajak kan sebetulnya banyak banget yang bisa dijadikan proyek. Sangat bisa itu. Sangat visible ya. Iya. Nah, saya tertarik nih Bu, kalau misalnya esai, berarti esainya juga esai ketik gitu ya Bu ya? Tidak, tulis. Tulis? Iya, yang tulisan tangan justru. Kalau ketik itu paling yang ada di tutorial online tadi ya, tugas-tugas yang sifatnya tutorial online itu memang kita putuskan itu sifatnya adalah esai, tidak multiple. Ya kalau multiple kan terlalu kurang menggali, tetapi boleh diketik. Tapi kalau yang tugas kita mengatakannya tugas akhir ya, itu esai, tulis tangan. Tulis tangan. Yes. Tulis tangan berarti nanti di scan, dikirim gitu Bu? Enggak, karena memang itu kan hanya satu saja per prodi, diperiksa manual. Kita mengundang para korektor dari berbagai. Oh, berarti dari tempat cabang UT, kemudian lembarnya dikirim ke kantor pusatnya untuk dikoreksi. Nah, jadi kita ada 39 cabang, kita kemudian ada beberapa sentra pemeriksaan, misalnya Padang, Jakarta, mana ya, beberapa cabang sekitar lari ke situ. Nah, cabang yang punya sentra itulah nanti yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan yang ujian gitu. Tapi kalau yang apa tadi, yang objektif semuanya lari ke pusat. Lari ke pusat ya Bu. Berarti kalau untuk esai benar-benar bukan dosen ya Bu yang koreksinya, jadi dosen. Ya, justru gini ya, kalau UT itu, kalau saya ini kan statusnya dosen pengelola, tetapi sebetulnya yang mengajar di lapangan itu justru banyak dosen-dosen PTN setempat. Gitu. Jadi kita meng-hire dosen-dosen setempat. Jadi pembagian dosennya juga memperhatikan wilayah tempat tinggal berarti kalau kayak gitu ya Bu? Iya. Jadi yang dekat, yang dosen yang dekat yang ya kayak misalnya kayak di Padang berarti kita akan meng-hire UNP sama UNAN, itu banyak gitu. Dosen-dosen di sana. Kita menyebutnya tutor sih biasanya. Tutor ya Bu ya. Gitu. Jadi menarik sekali ya Bu ya. Kalau kayak gini berarti pengujian online itu sebenarnya mungkin dilaksanakan gitu. Sangat mungkin. Dengan menjaga integritas, tapi juga di situasi yang kayak gini. Ya. Nah, sekarang mungkin aku bakal bahas, juga tertarik. Tadi kan kita dari tadi nih ngomongin pendidikan untuk perguruan tinggi ya Bu ya. Cuma kan jenjang pendidikan juga ada dari SD sampai SMA gitu kan Bu. Nah, kalau tadi di perguruan tinggi kan mungkin Ibu kita udah ngomong panjang lebar gitu lah. Kalau menurut Ibu untuk pendidikan di SD sampai SMA sendiri tuh, itu kan jenis peserta didiknya kan beda ya Bu ya. Mereka masih anak-anak. Nah itu bagaimana tuh Bu untuk pembelajaran jarak jauh bagi mereka yang apakah udah efektif atau belum sih selama ini? Ya, kalau efektif atau tidaknya kan kita harus berdasarkan hasil yang nanti dikeluarkan oleh yang berwenang ya. Saya juga tidak boleh mengatakan efektif tidaknya. Tetapi kalau kita bisa melihat testimoni lah mungkin ya, sekitar testimoni dari teman-teman di lapangan yang guru itu, untuk SD, SMP, SMA sebetulnya tidak terlalu kedodoran. Artinya anak-anak kita itu memang sudah native kan, sudah native dengan internet. Jadi malah rasa-rasanya lebih canggih mereka daripada gurunya. Mungkin misalnya mau main menti, mau main quiz atau apa itu mereka udah lebih biasa gitu. Malah gurunya yang kedodoran, ini gimana caranya. Sementara salah satu pembelajaran online yang menarik katanya gamification dulu, pakai game dulu kan diawali. Nah itu kan jadi tantangan nih. Tantangannya justru di gurunya kalau saya lihat. Tetapi yang menjadi masalah kalau saya lihat adalah anak usia dini ini, anak usia TK.
mau pembelajaran online yang macam apa, sementara dia justru butuh bonding dengan gurunya. Iya. Nah, ini yang agak sampai sekarang masih menjadi tanda tanya ya, tetapi pasti ketemu jalan keluarnya. Apalagi untuk kayak anak baru apa iya masa OS virtual untuk anak TK mungkin juga enggak. Jadi ini yang seperti ini terpaksa ya tadi harusnya blended akhirnya. Kita nggak mungkin blended, ya, menghindari ketemu. Tertarik juga. Oh, berarti kalau dipikir-pikir iya juga ya, soalnya kan anak kecil kan justru pendidikannya kan di bidang karakter kan, penanaman karakter, dan biasanya dilakukan dengan cara bonding dengan teman-teman yang ngajarin dia untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Gitu di PJJ kayak gini, itu berarti cara untuk mensiasati hal tersebut agar value-nya tetap bisa terserap oleh anak-anak kayak gitu gimana, Ibu? Kebetulan kemarin saya lagi diskusi banyak ya tentang masalah pendidikan untuk masa pandemi ini. Beberapa teman yang lagi di luar kan juga memberikan testimoni itu. Kalau acuannya pendidikan anak itu kan sekarang Finlandia. Di Finlandia seperti apa, terus ada teman yang di Inggris juga dia cerita di Inggris seperti apa. Yang menarik, mungkin apa karena mereka negara maju ya, kondisinya itu sekarang justru pendidikan konvensional yang biasa, artinya itu sudah dimulai justru untuk anak usia dini dulu. Sekarang sudah boleh dibuka semester ini, gitu ya. Dengan alasan ya memang sudah berdasarkan ini ya riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Terpaparnya itu relatif sangat kecil banget ya dengan COVID ya, sehingga bisa dilaksanakan asal dengan protokol yang ketat. Gitu. Nah ini kalau di Indonesia masih belum tahu ya kita hasilnya seperti apa, tapi yang akan jelaskan kita kan ada yang dikatakan dengan OTG dan sebagainya itu, sehingga ini kan jadi kewaspadaan. Yang sempat terpikirkan karena saya juga harus memikirkan yayasan saya kemarin mau seperti apa nih untuk SMB-nya anak-anak TK. Yang sempat terpikirkan itu adalah sistem klaster akhirnya. Sistem klaster itu jadi kita melihatkan penentuan zona merah, hijau itu kan selama ini kan menentukannya kan di lokasi si sekolah. Sementara kan sebetulnya anaknya sendiri kan tersebar di beberapa tempat. Dia mungkin ada yang di hijau, mungkin ada yang di kuning dan sebagainya kan. Jadi kita lihat aja dari sisi itu. Kalau yang hijau berarti kita aman, kita bisa ke sana. Jadi gurunya yang datang, home visit, tapi sudah berkumpul beberapa anak, misalnya 5 anak di situ gitu. Jadi pembelajaran akan kita laksanakan di daerah-daerah yang hijau, tapi untuk yang merah sama yang kuning ya terpaksa lebih banyak ke video call lewat WhatsApp. Gitu. Berarti istilahnya pembelajaran berbasis resiko lah ini. Gitu ya Bu ya? Ya bisa. Zonasi, tapi zonasinya zonasi pandemi. Zonasi berdasarkan resiko pandemi. Ya. Menarik juga Bu. Berarti kalau kayak gini memang tenaga pendidik lah, selain guru, itu memang diharapkan untuk lebih aktif mungkin ya Bu ya? Ya, dan harus berpikir terus caranya seperti apa, yang aman. Yang penting kita tetap faktor utama keselamatan nyawa ya. Kesehatan seperti apa, yang lain-lain kan kita kembalikan. Kalau di Inggris dan Finland itu sampai menekankan ya begitu, artinya sudah jangan khawatir dengan beban-beban anak nggak bisa ini nggak bisa itu, toh pada hakikatnya semua orang tua itu adalah guru gitu. Jadi dikejar kepada tanggung jawab orang tua masing-masing, apa yang sudah dijalani ya itulah gitu ya. Bisa orang tua sebagai pendidikan pertama ya Bu ya. Nah kalau dari tadi kita nih udah ngebahasnya kan semua untuk anak-anak yang kita anggap ya bisa menjalankan anak-anak normal lah istilahnya ya Bu ya. Cuma saya ada dapat pertanyaan nih Bu yang cukup menarik nih Bu. Gimana pembelajaran jarak jauh ini bagi anak-anak mungkin yang punya disabilitas nih Bu, yang berkebutuhan khusus misalnya. Anak ABK. Nah ini kebetulan pas banget ini mata kuliah saya ya, penanggulangan anak ABK ini. Sebetulnya secara prinsip itu saya bisa kategorikan anak ABK ini yang nggak jauh-jauh dari PAUD. Dia punya karakter sendiri yang tidak bisa kita samakan dengan yang pendidikan pada umumnya gitu ya. Dan ya sama, tidak bisa kita paksakan untuk guru harus menghandle ketika anak itu ada di rumah. Karena kan memang mereka ketergantungannya, apalagi kalau yang tunalaras ya, atau yang itu kan sangat tergantung pada siapa yang dekat dengan dia. Nah, artinya kembali kepada orang tuanya. Tinggal bagaimana komunikasi dengan gurunya nanti, capaian-capaian atau kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa dilaksanakan di rumah bersama orang tua. Itu mungkin yang perlu terus dikomunikasikan gitu ya.
lewat grup orang tuanya itu. Lebih kayak gitu. Berarti balik lagi ke orang tuanya ya Bu ya kalau Iya, kayak tampaknya gini. begitu. Kalau untuk ABK, saya analoginya sama seperti anak usia dini. Dia memang selamanya butuh pendamping. Kecuali kalau yang ini ya, yang tunadaksa, artinya yang tunanetra, tunarungu itu kan Tunarungu, memang tunawisara. sekarang kan sudah banyak media yang sebetulnya sudah akomodatif untuk mereka ya. Kalau kayak HP itu kan ada apa namanya voice sound itu kan, yang memang untuk anak tunanetra kan Oh bisa iya. bisa disetelkan. Ada tuh penulis, salah satu penulis yang saya kenal produktif, Ramaditya Adhikara itu kan dia kan tunanetra, tapi dia sangat banyak buku-bukunya gitu ya. Kan dia mengatakan itu ya, ada keyboard juga yang khusus buat tunanetra kan begitu. Nah, itu artinya beberapa media itu memang sudah dirancang untuk mereka dan itu bisa digunakan, dan itu memang dari sebelum ada pandemi pun sebetulnya sudah ada. Nah, tinggal dimanfaatkan saja. Masalahnya ketersediaannya itu merata apa enggak gitu kan kalau sekarang. Nah iya, berarti peningkatan akses ya Bu ya. Dan harusnya justru pandemi ini mendorong orang untuk lebih aware gitu kepada mereka gitu ya Bu ya. Iya. Untuk mungkin menciptakan alat-alat yang mungkin lebih akomodatif lah terhadap para yang memiliki disabilitas, untuk biar bisa tetap dapat akses pendidikan yang sama. Nah, dari tadi kita kurang lebih udah ngomongin siswanya nih Bu. Coba sekarang kalau kita pindah aktor nih ke tenaga pendidik. Kalau dipikir-pikir kan tenaga pendidik ini ya sama seperti siswa, mereka juga terkejut gitu kan, siapa yang mengira pendidikan akan seperti ini. Justru mungkin tantangannya lebih keras, mereka bisa memastikan siswa bisa menyerap ilmu yang mereka berikan gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu nih, sebagai orang yang udah berpengalaman dalam memberikan pembelajaran jarak jauh, kira-kira bagaimana sih sikap seorang tenaga pendidik yang baik di situasi yang seperti ini? Ya, kalau sikap saya rasa sama ya, mau di situasi pandemi atau non pandemi sebetulnya kan yang kita kembangkan sama, harusnya sama gitu ya. Cuma mungkin artinya dalam kondisi yang seperti ini kita lebih aware ya, lebih peduli gitu ya. Termasuk dalam kondisi ini kan tidak hanya menghantam urusan keselamatan nyawa, kesehatan, tapi juga kan akhirnya ke faktor ekonomi kan. Setuju. Ya, sampai kemudian kalau pengalaman saya di TK dan yayasan ini, sampai beberapa orang tua sudah menyatakan mungkin tahun depan resign karena ayahnya di PHK. Ya, semacam itu kan kita harus memikirkan ya, bagaimana supaya bisa subsidi silang, menghimpun dana dari orang tua yang cukup mampu untuk membiayai yang ini dan seterusnya. Nah, itu saya rasa juga harus menjadi kebijakan secara lembaga nanti untuk perguruan tinggi secara umum gitu. Termasuk mungkin kayak pengurangan biaya SPP itu harus dipikirkan. Mungkin dengan syarat tertentu ya, ada ininya lah, ada kategorinya. Tapi itu harus menjadi salah satu pertimbangan supaya pembelajaran buat anak-anak ini, buat mahasiswa ini tetap berlanjut gitu ya. Jangan sampai ter-DO di tengah jalan gara-gara pandemi, kan kesian. Itu juga kan jadi isu hangat ya Bu ya. Banyak banget mahasiswa, mungkin kalau saya kan lihatnya mungkin di mahasiswanya aja. Mungkin kalau tingkat bawah saya kurang aware ya Bu. Kayak banyak banget aksi mahasiswa yang nuntut untuk UKT-nya diturunkan atau mungkin diberikan bantuan dalam bentuk pulsa lah kepada anak-anak yang kurang mampu, mungkin kayak gitu ya Bu. Nah, kalau di kampus kami sendiri sih makasih banget juga nih, apresiasi buat lembaga dan buat teman-teman yang udah ngebantu untuk ujian online Bu. Jadi kalau di kampus kami tuh, kalau dari lembaganya sendiri mereka memberikan bantuan dalam bentuk pulsa gitu kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga tetap bisa mengakses. Dari segi UKM-nya juga apresiasi banget buat UKM-UKM Pistan yang udah memfasilitasi lah, membuat metode pembelajaran untuk media pembelajaran jarak jauh, bahan ajarnya juga disediakan gitu. Nah, tapi saya masih penasaran nih Bu, kalau model pembelajaran yang baik nih Bu, kalau yang Ibu sarankan atau yang menurut Ibu bisa efektif nih bagi tenaga pendidik di situasi pembelajaran jarak jauh ini, kurang lebih gimana Bu? Model pembelajaran yang baik yang seperti apa? Nah, ini kita yang tidak bisa langsung bisa jawab ya. Saya mau share screen aja deh, sebentar. Saya boleh share screen ya.
Ya, sudah terlihat belum? Apakah sudah terlihat? Belum muncul sih, Bu. Oh, belum muncul. Sebentar. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Ini ya. Saya ke sini. Ini prinsip pembelajaran secara umum seperti ini sebetulnya. Jadi mestinya ada social presence, ada cognitive presence, ada teaching presence gitu ya. Tapi ketika ini di online kan, maka yang harus terbangun harus ada sistem ini, ya sistem ini supaya menjamin ada ketiga hal ini terjadi. Memang agak sulit, tetapi paling tidak dengan sistem yang mantap kita bisa melakukan tiga hal ini. Ada interaksi dengan materi ajar, ya bisa asinkronus bisa sinkronus, interaksi dengan sesama peserta, yaitu mungkin kalau yang sekarang pakai Zoom, pakai Teams atau dan sebagainya, interaksi dengan pengajar juga pakai itu. Nah kalau itu terjamin ada, sebetulnya pembelajaran mau offline mau online nggak masalah gitu ya. Yang lebih jadi perhatian adalah ini, mungkin di atasnya ini ya. Ketika dia online, dia kan harus ada syarat ini, perangkat yang mudah dan efektif dalam hal biaya. Nah, itu kembali kepada kemampuan dan sarana yang dimiliki oleh mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, gitu kan. Jadi yang paling efektif seperti apa? Kalau kita kembalikan kepada kondisi yang sekarang dengan melihat kondisi kenyataan di Indonesia pada umumnya, kalau saya sendiri melihat yang masih blended yang paling bisa kita real gitu, nggak bisa terlalu ke online semuanya, tetapi juga jangan juga semuanya konvensional lagi, balik ke konvensional lagi. Blended yang paling ini. Nah, berapa persen yang mau di-blendedkan? Ini terserah. Blended pun pengertiannya macam-macam. Jadi bisa blended dalam arti satu mata kuliah itu nanti ada yang di-online kan, ada yang di-offline kan, ya, ada daring, ada luring. Ada juga blended yang kemudian dimodifikasi dengan dalam satu prodi itu ada mata kuliah yang fully online, ada mata kuliah yang blended, ada mata kuliah yang konvensional, itu terserah. Ya. Nah, jadi macam-macam versinya, gitu. Itu mungkin ya gambarannya. Saya selesai share screen aja, sebentar. Mana ini? Stop dulu. Jadi gimana kalau mau store screen? Kok jadi hilang? Saya mau stop. Zoom-nya buka aja dulu full ini? screen. Oh, nggak mau full ya? Buka. Kok dia nggak mau? Nah, itu dari situ biasanya. Coba, ini dia nih. Stop share. Ya, udah. Full screen aja. Okay. Sorry. Oke, itu mungkin penjelasannya. Siap. Cuma saya kan pengguna ya, sama sering ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman dari kampus lain. Banyak yang kejadian ketika pembelajaran jarak jauh gini, dosennya atau tenaga pendidik atau guru lah, intinya tenaga pendidiknya itu cuma misalnya ngasih tugas banyak-banyak gitu. Ujungnya mahasiswanya keteteran gitu, Bu. Nah, kalau kayak gini baiknya gimana nih, Bu? Iya, itu karena kondisinya kan kemarin sama-sama belum siap ya. Jadi kalau saya bilang ya mohon dimaklumi aja deh gitu ya. Artinya guru itu pun juga kaget, para dosen juga kaget, tiba-tiba harus pembelajaran online dan tidak semuanya siap. Pengalaman saya sendiri di UT, kita kan meng-hire beberapa tutor ya, tadi dosen-dosen perguruan tinggi tatap muka itu di beberapa daerah. Begitu kita memutuskan murni dengan web, dengan tutorial web, banyak yang tiba-tiba mengundurkan diri. Itu kita kelimpungan gak karuan. Karena mereka dosen-dosen senior dalam arti sudah sepuh-sepuh, udah gak mau rempong lah dengan begitu. Udah saya mending gak ngajarnya semester ini gitu. Waduh, itu lumayan gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Itu saya bilang fair gitu ya. Bilang di awal daripada dia nekat maju nanti malah gak karu-karuan. Kita segera cari penggantinya. Jadi memang kalau saya bilang sih kemarin itu masa uji coba banget lah. Sambil kita tambal sulam banget, pokoknya apa adanya jangan dulu daripada nggak sama sekali gitu ya. Tetapi mulai semester ini kita coba perbaiki sedikit ya, seperti apa sih seharusnya. Termasuk tadi memang benar-benar ya kalau memang tutornya atau dosennya tidak capable di urusan daring ya tidak bisa kita paksakan. Berarti dia memang spesialis ngajar yang tatap muka aja. Kan
begini, sebenarnya kalau bayangan saya kalau saya ngajar di S2 itu, satu mata kuliah itu kan dia bisa diampu beberapa dosen kan sebetulnya. Nah, kalau memang dia nanti akan blended, ya sudah ya tatap muka ini diserahkan kepada dosennya, tidak mau ribet sama daring. Nanti yang sistemnya dengan daring ya udah yang dosen-dosen muda aja gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan ya karena memang ya generasi kolonial sama milenial dijadikan satu ya susah juga agak berat gitu ya. Kasian. Jadi buat teman-teman yang ngeluh tugasnya banyak banget gitu kan. Gitu ya. Gak apa-apa mohon dimaklumi teman-teman. Dimaklumi dulu semester apa-apa. kemarin itu memang Dikerjakan saja sambil sambat-sambat tapi mohon dimaklumi lah ya. Kalau saya bilangnya istilahnya itu sampai gumoh pada. Gumoh ya Bu. Banyak banget yang sampai gak tidur gitu kan ngerjain tugas karena deadline-nya banyak. Dan itu tidak hanya pendidikan tinggi ya, anak SD pun sampai mabok dengan tugas karena semua tugas gitu ya. Anak saya juga masih punya anak yang masih SD. Suruh nonton film itu filmnya 2, nggak tanggung-tanggung. Filmnya 2, banyak-banyak pula lah ini mah kuota hanya juga sempat melihatnya. Itu dari satu guru. Jadi memang semuanya masih trial and error. Ya dimaklumi lah kalau saya bilang ya, karena pengalaman pertama ya. Semuanya juga belajar dari pengalaman. Siap Bu, siap. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngebahas tenaga pendidik nih ya Bu ya. Sekarang coba kita bahas ke lembaganya nih Bu. Kalau misalnya kayak gini nih Bu, saya curhatan mahasiswa akhir nih Bu ya. Curhatan mahasiswa akhir Bu. Ketika situasi pandemi kayak gini kan mobilitas jadi terbatas banget nih ya Bu ya. Iya. Mobilitas terbatas, rencana penelitian yang udah dibuat mau kayak gini, mau wawancara sana, mau wawancara sini, ngambil data sana, ngambil data sini. Iya. Itu kan jadi terhambat ya Bu, jadi nggak bisa dilakukan karena ya memang protokol kesehatannya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya nih Bu, wajar nggak sih Bu ketika misalnya beberapa mahasiswa misalnya minta tolonglah diberikan keringanan dalam misalnya syarat kelulusan, misalnya dari segi misalnya syarat skripsi atau syarat tugas akhir yang diperlukan, itu bagaimana Bu? Saya rasa dalam arti wajar ya. Kalau di UT malah kita sudah menangkap ini. Jadi artinya misalnya ada tugas-tugas yang sifatnya harus praktek ke lapangan, kan tidak mungkin. Anaknya aja semuanya BDR kan belajar di rumah. Akhirnya cukup diganti dengan video. Ya, video simulasi dia belajar di rumah ya, diajar siapa anak dia sendiri, boleh gitu ya. Jadi kita langsung ganti semua beberapa praktek-praktek yang memang mensyaratkan banyak keluar, kita gantikan dengan yang di dalam. Mungkin yang tidak bisa sama sekali kita gantikan itu yang misalnya kalau yang berhubungan dengan sains, praktikum di laboratorium yang seperti itu ya, yang urusannya apalagi yang kedokteran. Nanti kalau diganti dengan yang virtual atau dry lab ya, nyuntik dry lab sama nyuntik beneran kan beda. Yang gitu-gitu nggak bisa. Memang terpaksa yang seperti itu harus kita tunda sampai kondisi jauh lebih aman. Tetapi yang masih bisa dimodif, saya rasa memang sudah saatnya kita untuk memberikan pilihan-pilihan itu gitu ya. Kalau misalnya dia bisa praktek langsung lebih bagus, tapi kalau bisa diwakilkan dengan media, kenapa tidak? Gitu. Toh pada kenyataannya meskipun gini ya, ketika orang melakukan penelitian untuk skripsi, ketika tidak masa pandemi pun dosen pembimbingnya juga kan nggak bakalan ngikutin di lapangan dia nyari data enggak kan basisnya trust kan dia cukup lihat dari laporan tertulis oh kamu sudah kemana sama wawancara gitu ya itu bisa kita berlakukan juga selama masa pandemi ini ya mungkin dia kemudian pakai Google Form mungkin dia pakai wawancara seperti ini dengan Zoom atau dengan video call itu kan sebetulnya sudah cukup gitu ya. Bahkan malah buktinya ada jejak digitalnya gitu loh. Recordnya. Ya ada recordnya semuanya. Berarti balik lagi ke jenis mata kuliah atau ilmu pengetahuan yang diampu ya Bu ya? Iya betul. Beberapa ada yang bisa dilakukan online. Ada yang sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Tapi kalau akuntansi pajak bisa banget dah. Itu kan tidak berhubungan dengan orang ya. Iya Bu. Bisa ngitung laporan keuangan gitu aja. Bisa sih. Nah, kalau misalnya ke depan kan berarti kita harapannya blended ya Bu ya? Iya. Harapan dari Ibu kan berarti pendidikan ini dilakukan secara blended, secara luring maupun daring. Iya. Kalau yang Ibu harapkan nih dengan sistem yang kayak gitu, apa yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk dilengkapi atau dilakukan oleh pemerintah itu? Iya. Kalau saya, karena mahasiswa saya itu ada yang di ujung-ujung gitu ya, saya pernah berkunjung ke salah satu ujung lokasi mahasiswa itu di Saumlaki. Di Saumlaki itu
udah Ambon terbang lagi kira-kira 3/4 jam lagi itu udah deket Darwin. Jadi kalau mau ke Darwin tinggal setengah jam lagi. Ujung bawah banget. Nah itu sinyalnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah gitu ya. Susah banget sinyal gitu ya. Harus keluar jauh gitu ya. Kan yang seperti itu juga harus dipikirkan ya. Sementara kondisi mereka kan juga tidak mungkin pindah dulu ke pulau lain yang lebih dekat kan juga ongkosnya terlalu mahal. Jadi memang tadi jaringan itu memang harus kita prioritaskan, salah satunya pembangunan yang utama di situ, masalah jaringan. Berarti ke infrastrukturnya ya Bu ya, pemerataan infrastruktur khususnya infrastruktur jaringan untuk internet supaya teman-teman kita yang mungkin daerahnya cukup jauh juga bisa menikmati gitu pembelajaran online ini secara merata gitu. Nah kalau untuk dari Ibu nih, pesan-pesan dong kepada teman-teman, kepada kami nih kaum pelajar yang lagi berjuang nih menghadapi pembelajaran jarak jauh nih. Kira-kira ada pesan nggak untuk anak-anak Indonesia? Apa? Pesan untuk anak PKN STAN atau untuk mahasiswa secara umum nih? Untuk seluruh peserta didik di Indonesia. Oh, untuk secara umum ya. Kalau untuk secara umum, saya berharap kita semua tetap semangat ya. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan supaya tetap terhindar dari COVID-19, kita tetap menjaga semangat kita untuk terus belajar, ya, menuntut ilmu dengan berbagai prasarana yang ada sebisa mungkin, gitu ya. Artinya jangan mengeluh, gitu ya. Kondisi ini kan kita hadapi bersama, semua orang mengalami masa-masa sulit sebetulnya. Sulitnya sulit masal kalau ini, gitu ya. Sehingga pasti ada rasa-rasa bagaimana, tapi orang lain juga mengalami kok gitu ya. Jadi kita jalani aja, nanti juga sampai gitu. Akan ada masa berakhirnya. Berarti kuat-kuat aja teman-teman. Setiap generasi punya tantangannya ya Bu ya. Jangan lupa jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha. Kayaknya doa dan usaha ya Bu ya. Tes. Oh sorry, di saya ya nggak stabil ya? Oh sorry. Nah, tadi kan untuk mahasiswa di peserta didik di seluruh Indonesia nih Bu. Sekarang kalau misalnya ke kami nih mahasiswa PKN STAN-nya nih, ada pesan dan harapan nggak sih Bu? Iya. Kalau di PKN STAN tuh masih jadi ASN nggak sih sekarang? Arahnya? Insya Allah masih jadi sih Bu. Kalau sejauh ini belum ada. Ke sana aja ya, petuahnya petua. Jadi gini, buat adik-adik apa anak-anak ya, jauh banget soalnya. Saya masuk tahun 90, jadi kebayang. Jangan lahir pun belum. Ya, itu belum lahir tuh, kan pasti belum lahir. Jadi gini, kalau buat khusus untuk anak-anak PKN STAN, jangan jadikan ASN itu sebagai cita-cita. Ya, tapi hanya sebagai sarana saja, sarana untuk kita melakukan kontribusi yang jauh lebih banyak kepada bangsa dan negara. Dan kita yakini kalau kita sudah ada di jalur itu, ya sudah, kita yakin saja kita akan bisa bekerja optimal di situ, menyumbangkan sesuatu ke situ. Masalah finansial itu nanti kembali kok, ya, tidak usah dihitung-hitung bagaimana. Nanti ketika kita memang profesional, masalah finansial itu menyusul. Gitu. Jadi jangan dipikirkan itu. Kalau saya orang Islam, saya sering banget mengibaratkan posisi kita di ASN ini seperti para pasukan yang Rasulullah tempatkan di Gunung Uhud. Kalau mungkin pernah ingat cerita itu ya, di perang Uhud itu di sana ada harta benda yang menggiurkan untuk dirampas, untuk diambil karena sudah ditinggalkan oleh pasukan lawan. Tapi dari awal Nabi berpesan jangan pernah tinggalkan bukit ini, kan gitu kan? Iya. Nah, ketika meninggalkan bukit itu, sibuk dengan jarahan, ternyata kemudian disalahkan. Nah, posisi kita itu ada di situ, ada di atas bukit itu. Kan kadang-kadang, kayaknya dagang menarik ya, sekarang gampang. Kayaknya jadi YouTuber lebih menarik ya, finansial itu godaannya. Tetapi ketika kita memang sudah memilih jalur ini, ya sudah tekuni saja. Nanti finansial itu menyusul. Ketika memang kita bisa profesional di jalur kita masing-masing.
Intinya jangan mudah tergoda ya Bu ya. Kuat-kuat iman, kuat-kuat mental. Oke, sebenarnya seru banget ya pembahasan kita. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan durasi nih Bu, jadi mungkin kayaknya harus kita akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bu Ning. Makasih banget udah mau jadi narasumber. Nah, buat teman-teman, terima kasih juga yang udah menyimak. Tetap semangat teman-teman. Intinya setiap generasi pasti ada tantangannya. Generasi kita diberikan tantangan yang lebih besar karena generasi kita dipercaya bisa menjadi lebih kuat lagi. Amin. Terima kasih banyak. Sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.